Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 741. Ada kesepian di lubang hitam ruang gelap, tapi suara gemetar itu tak ada habisnya. Lautan kekacauan di mana suasana kekacauan masih menyatu, kuat dan purba, dengan kekuatan keheningan dan kilat melayang seperti ular, bercampur dengan kekacauan. Setiap helai sangat berat dan kehilangan ini adalah lubang hitam di ruang angkasa, dan jika itu di luar, tempat lautan kekacauan berlalu, ruang itu masih tipis dan tipis. Saya tidak tahu kapan Daluo Sending berhenti gemetaran, dan melayang di sana dengan tenang. Adapun Ye Chen dan ketiga taosnya, masing-masing dari mereka sama lelahnya seperti anjing mati, setengah berlutut di sana, bernapas berat, masing-masing tubuh berkeringat dan kelelahan. Tidak mungkin, udara kekacauan terlalu berat, dan sangat besar untuk dikumpulkan dan dikonsumsi. Cepatlah, Ma Liu, telan itu untukku. Ye Chen langsung menghancurkan tas penyimpanan, dan eliksir dari eliksir itu terbang keluar. Rao adalah darah agung dari tubuh suci kuno, dan harus menggunakan eliksir itu. Isi ulang Qi, Yiking Sanxing Dao, Xianhuo Dao dan Tianlei Dao tidak menyeret sama sekali. Eliksir melahap dengan gila-gilaan, dengan imbalan energi agung. Kurang dari setengah jam kemudian, keempatnya melompat lagi dan lagi, masing-masing energik, dan mendesak Daluo Sending untuk terus menelan lautan kekacauan di mana suasana kekacauan berkumpul. Ini proses yang panjang. Tidak ada siang atau malam di lubang hitam di ruang angkasa, tetapi di luar, itu telah diputar 3 kali siang dan malam. Lao Su dan bunga-bunga lainnya berterima kasih. Dunia bawah tanah Zhengyang Sekte, naga kuno Taixu yang tidak menarik sedikit, masih menatap 9 avatar Ye Chen dengan mata merah. Dia menyaksikan selama 3 hari penuh. Mengenai kata-katanya, 9 avatar Ye Chen mengangkat bahu secara manusiawi, artinya mereka tidak bisa tidak kehilangan kontak. Aku harus tidur sebentar, ingat untuk memanggilku ketika dewa kembali. Taixu Gulong menguap dan berkata dia akan tidur cepat, dan seluruh orang tidur di sana. Perlu disebutkan dengkurannya, Real Nima sama dengan Lei Zhen. Selama 3 hari, Dacu jauh lebih tenang. Zhengyang Zhongzuang seperti seorang pengangkut pasukan, tapi itu guntur dan hujannya kecil, dan semuanya hilang. Namun, semakin banyak mereka melakukannya, semakin banyak pihak Qin Yunzong tidak berani melonggarkan kewaspadaan mereka. Ketenangan sebelum badai membuat mereka merasa sedikit gugup. Jika Zheng Yangzong benar-benar gila, dia akan bertarung dengan kekuatan sekte, dan mereka pikir mereka tidak bisa menghentikannya. Hidup, periksa, terus periksa untuk saya. Di Aula Qin Yunzong, wajah leluhur Qin Yun masih suram dan menakutkan. 3 hari telah berlalu, dan mereka masih belum tahu siapa yang menghitungnya. Meskipun banyak tanda menunjukkan jari pada Heng Yuezong, mereka masih belum memiliki bukti kuat sampai sekarang. Melihat Heng Yuezong lagi, meskipun permukaannya datar dan tenang, tetapi secara pribadi, dia terlibat dalam gerakan yang kuat. Selama 3 hari, mereka menyimpulkan lebih dari 1 kali penghapusan 9 leluhur Qin Yun, dan mereka tidak pernah merinci apapun. Mereka bahkan memilih lebih dari selusin situs penyergapan yang menguntungkan. Mereka masih menghargai tindakan berani dan berani ini. Selama 3 hari, banyak leluhur Heng Yuezong, Yan Huang, keluarga Xiong, keluarga Situ, dan keluarga Sangguan telah dipanggil ke aula utama Heng Yuezong. Celepuk, celepuk, di lubang hitam ruang, Ye Chen dan 3 taos runtuh lagi dengan lelah. Kali ini, tubuh Tao Sanxing menghilang bersama-sama, dan tubuh Tao Xianhuo dan Tianlei juga menjadi lelah dan terbang ke Danhai Ye Chen. Namun, upaya mereka tidak sia-sia. Setelah 3 hari kerja keras, lautan kekacauan telah sepenuhnya dimasukkan dalam Daluo Sending. Datang, dengan raungan keras Ye Chen, Daluo Sending gemetar dan melayang di depannya. Daluo Sending hari ini benar-benar luar biasa, seperti biasa, besar, tebal, sederhana, dan alami. Huruf-huruf surgawi yang dipahat di atasnya diatur dan dikelilingi oleh mereka sendiri, menjalin suara jalan, dan aliran udara yang kacau meluap dari arus masuk dan menjalin ke dalam air terjun chaos terus dicetak di Daluo Sending. Bagus sekali. Ye Chen menyentuh dagunya dan berputar di sekitar Daluo Sending, sudut mulutnya masih basah dengan senyum lega. Setelah beberapa putaran, dia berhenti sedikit dan melihat ke arah Daluo Sending. Di mata, apa yang dilihatnya adalah kekacauan. Itu adalah lautan kekacauan. Kekuatannya misterius dan kuno, dan guntur dan kilat tercabik selama penerbangan. Selain itu, ia juga melihat beberapa penglihatan yang tampaknya tidak ada di tripod, yang merupakan dunia kacau. Selama periode ini, ada juga 4 dewa dan binatang yang saling terkait satu sama lain, naga berputar-putar, mendesis, Phoenix menderu, macan putih menderu, Xuanwu Tuolu.
Kekacauan, sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan napas, penglihatan yang tampaknya tidak ada, dia sangat teliti sehingga mata Xianlunnya tidak bisa melihat. Aku mengambil harta itu, benar-benar mengambilnya. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengasahmu. Untuk menyambutmu, aku memutuskan untuk mengubah nama Daluo Sending menjadi Chaos Sending. Ye Chen menyeringai, menyentuh dagunya, yah, nama ini sangat menjuntai, aku menyukainya. Pergi, Ye Chen dalam suasana hati yang baik, dan Ye Chen mengambil Chaos. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik dunia yang gelap dan sepi ini. Ini benar-benar tempat yang penuh dengan krisis dan kebetulan, yang mana dari darah ajaib terakhir dan lautan kekacauan kali ini bukanlah harta yang besar. Namun, keheningan yang dalam di sini membuat Ye Chen merasa sangat tidak aman. Meskipun dia tahu bahwa ada lebih banyak bayi di sudut tertentu di sini, dia takut untuk masuk karena ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di sini. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia telah membuka mata Xianlun. Tentu saja, tepat ketika dia akan menggunakan jalan surgawi Xianlun untuk keluar dari lubang hitam di angkasa, suara yang sangat samar datang dari kegelapan, teman kecil, selamatkan aku. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen mengangkat alisnya dan segera mengangkat telinganya untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar, karena suara itu berisi metode rahasia, dan gema tak terbatas di telinganya bukan ilusi, tetapi sangat nyata. Ada makhluk hidup di lubang hitam di ruang ini. Ye Chen melihat sekeliling dengan tajam ke sekeliling yang gelap. Teman kecil, selamatkan aku. Segera, suara samar terdengar lagi, dan Ye Chen menemukan arah suara dengan sangat akurat. Tidak dapat membantu, mata Ye Chen menyipit sedikit, dan mata Xianlun yang terbuka menatap ke arah itu, seolah-olah melalui kegelapan yang tak berujung, dan melihat seorang pria kurus duduk bersila di sana. Ketika Ye Chen menatapnya, dia tidak membuat suara lagi. Sepertinya dua transmisi sebelumnya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya. Matanya berkedip, dan dia memutar tangannya untuk mengeluarkan pedang Cixiao, dan perlahan mendekatinya. Ketika dia mencapai 3000 kaki, dia berhenti sedikit, karena dia hanya berjarak 10 kaki dari pria itu. Dari pandangan yang begitu dekat, Ye Chen bisa melihat dengan lebih jelas. Pria itu berlama-lama dengan udara mati. Dia sangat tua, kurus dan kurus. Dia memiliki rambut abu-abu, kulitnya keriput, dan tubuhnya ditutupi debu. Pada pandangan pertama, saya tidak tahu apa yang saya pikir adalah patung batu. Tidak banyak bicara, pria yang menyedihkan itu agak seperti Jiang Taixu di masa lalu. Ini adalah pria di zaman itu. Ye Chen diam-diam berbisik di dalam hatinya. Yang pasti, dia telah terperangkap dalam lubang hitam di ruang ini untuk waktu yang lama, karena tidak ada aura untuk menambah konsumsi. Ketika aku melakukan perbuatan baik, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan memasukkan cahaya keemasan ke tubuh pria itu, membantunya melindungi jantung yang sudah lemah. Kemudian, Ye Chen keluar dengan tangan besar, menyeret pria itu, dan membawanya ke dalam kekacauan. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada menciptakan penyembelihan apung tingkat 7, kan? Kata Ye Chen, tidak lupa melirik bayangan dari Rulai di lautan Tuhan, tetapi untuk kata-katanya, dari Rulai tubuh itu tidak tergerak. Chapter 742. Hah, Ye Chen baru saja keluar dari lubang hitam di luar angkasa, dan aku tidak tahu berapa mil jauhnya. Taixu Gulong mengangkat kepalanya tiba-tiba. Nak, bagaimana dengan itu? Taixu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen, dan matanya masih panas. Aku berbisnis, sangat bisa diandalkan. Ye Chen menyeringai, dan ternyata mengeluarkan tripod Chaos God. Ayo, apakah ini kekacauan? Di sini, naga kuno Taixu buru-buru membuka pemandangan Ye Chen melalui hubungan antara avatar dan dewa. Mata naga berapi mekar di atas, menatap lautan kekacauan di Chaos Ding. Saat berikutnya, mata naganya yang berapi-api tiba-tiba meledak menjadi ketajaman yang tajam, dan emosinya menjadi tidak normal bersemangat pada saat yang sama. Ya, itu dia, kekacauan. Aku hanya akan mengatakannya, itu pasti bayi. Ye Chen tersenyum lagi ketika dia mendapat jawaban positif dari Taixu Gulong. Nak, kamu bisa skor aku untuk hal ini. Taixu Gulong memandang Ye Chen dengan tergesa-gesa. Jangan punya lebih, hanya 1/10. Aku mengandalkan, kamu memiliki nafsu makan yang baik. Aku tidak menginginkannya, aku bisa menukar bayinya. Kalau begitu aku ingin kamu 1/10 jiwa naga kuno terlalu kuno, Ye Chen segera berkata. Aku percaya, nafsu makanmu tidak terlalu kecil. Kali ini perubahannya terlalu buruk. Gulong berteriak, dan seluruh wajahnya gelap. Cinta tidak berubah, lagi pula, aku ingin kekuatan jiwa nagamu. Ye Chen menarik telinganya. Dia telah berpikir tentang jiwa naga kuno Taixu selama lebih dari 1 hari. Dia tahu banyak misteri naga kuno Taixu. Didukung oleh kekuatan naga, tanpa kekuatan jiwa naga, dia akan sia-sia bahkan jika dia bisa. Jadi hei, dibandingkan dengan harta yang dikatakan Taixu Ancient Dragon Soul, dia lebih menghargai kekuatan Dragon Soul. Apakah kamu bisa mengubahnya atau tidak? Dalam benaknya, Ye Chen memandang Taixu Gulong lagi,
jangan terlalu banyak, hanya 1/10, sekarang, gunakan kekuatan kekacauan untuk menggantikan kekuatan jiwa naga kamu. Ubah. Taiksu Gulong mengambil nafas panjang, tetapi kamu membutuhkan semangkuk darah Ekaristi. Penutup. Ye Chen sangat sederhana. Darah Jing Yuan adalah masalah sepele. Aku akan kembali dalam 3 atau 5 hari, tapi itulah kekuatan jiwa naga Taiksu Gulong. Dengan itu, banyak misteri dapat dilakukan, tetapi ini adalah bisnis yang stabil yang tidak kehilangan uang. Beri aku beberapa hari dan aku akan membagi naga jiwa untukmu. Tepat, saya juga perlu beberapa hari untuk memperbaiki lautan kekacauan. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Pergi, aku tidak ingin melihatmu akhir-akhir ini, Taiksu Gulong mengutuk, menghalangi pembicaraan dengan Ye Chen secara langsung. Namun, meskipun dia dimarahi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gembira, kekuatan jiwa naganya seperti esensi tubuh suci Ye Chen dan darah. Bahkan jika dia berpisah, dia akan dibangkitkan selama 1,5 tahun. Masih akan kembali, tapi suasana kekacauan tidak sama, tetapi itu adalah harta karun besar yang tidak dapat dipenuhi. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa transaksi ini adalah keuntungan yang stabil. Hehehehe, setelah memikirkannya, pamannya tertawa terbahak-bahak. 9 avatar Yenian tidak bisa tidak menyentuh dagunya, dan diam-diam mengatakan bahwa dewa telah kehilangan perdagangan. Anak naga kecil, Lao Su melakukan penjualan yang merugi untuk pertama kalinya. Anda dan saya tidak bisa melakukan transaksi ini. Di sini, Ye Chen, yang masih dalam kekacauan Chang Yuan, tidak bisa menahan senyum, biarkan Anda mengambil keuntungan dari itu, hanya kaulah yang telah banyak membantu saya dan mengajari saya begitu banyak misteri. Berbicara, Ye Chen tersenyum lagi dan berbalik dan menghilang di sini. Di tengah malam Wan Men terdiam, tapi dia jauh lebih sibuk dari yang lain. Di bawah cahaya bulan, ia terus muncul di setiap tempat, atau gunung, atau lembah, atau Chang Yuan, atau Mizusawa, atau kota kuno. Kemanapun ia pergi, ia akan berhenti sejenak, berdiri di sana dan bermeditasi. Dengan cara ini, baru pada malam hari kedua ia tiba di kubu jaringan intelijen Renmin dan langsung pergi ke istana bawah tanah. Segera, seluruh istana bawah tanah ditutup. Segera, dia mengeluarkan Chaos God Ding, dan kemudian memanggil Xian Huo dan Tian Lei. Jangan malas, sempurnakan lautan kekacauan untukku. Ye Chen segera memerintahkan. Xian Huo dan Tian Lei sama taat seperti sebelumnya. Satu ditransformasikan menjadi badan api peri, satu ditransformasikan menjadi badan petir langit, satu dengan kekuatan api peri, dan yang lainnya dengan kekuatan guntur, dan Chaos God Ding semuanya terbungkus. Namun, berusaha memperbaiki lautan kekacauan tidak terjadi dalam semalam. Api abadi dan pemurnian guntur langit hanyalah langkah pertama. Pada langkah kedua, Chaos God Ding harus ditempatkan di Danhai, disempurnakan dengan kekuatan sumber darah Ekaristi, dan langkah ketiga adalah menempatkan di Senhai, biarkan kekuatan jiwa disempurnakan lagi, selama 3 langkah ini selesai, lautan kekacauan dapat benar-benar disempurnakan. Ketika Xian Huo dan Tian Lei sedang sibuk, Ye Chen juga tidak menganggur, dia menyapu tangannya seperti peta Kyushu Suantian, mengurangi berkali-kali, dan menggantungnya di tanah. Kemudian, Ye Chen mengambil labu anggur, sambil minum dengan santai, dan dengan hati-hati melihat peta Kyushu Suantian, yang paling penting adalah menyurvei tempat-tempat yang telah dilihatnya sebelumnya. Menjelang fajar, layar air dari langit ajaib disangga. Aku berkata, kamu benar-benar hantu. Chu Lingyu, pria terawat yang duduk di aula utama, membuka mulutnya tepat ketika tirai air baru saja berdiri. Sebagai pelatih, kamu menghilang selama 2 hari, apakah ini benar-benar bagus? Aku di sini untuk melakukan bisnis, Ye Chen cemberut. Apakah situs penyergapan dipilih? Zhong Jiang bertanya satu per satu. Terkubur di Tianshan. Dimakamkan di Tianshan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengerutkan kening, karena mereka tidak mengubur Tianshan di antara selusin situs penyergapan yang dipilih dengan cermat oleh mereka. Tebus aku bodoh, di mana Tianshan yang terkubur? Setelah keheningan, leluhur keluarga Su tersenyum canggung. Wei di alam fana, kata Ye Chen, itu adalah gunung yang membentang sejauh 800 mil. Lokasi penyergapan dipilih di dunia fana. Semua orang tertegun. Mendengar itu Ye Chen juga terkejut, lalu di mana kamu memilih? Semua di dunia biksu. Tidak dapat memilih di dunia biksu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan segera. Yang paling penting dalam diri Nanchu adalah biksu yang menganggur yang terluka oleh telur. Setiap kali angin dan rumput kecil bergerak, itu akan menarik banyak orang untuk menonton teater, dan tidak hanya menonton, apa kata ibunya. Berita itu seperti sayap, tidak akan memakan waktu 3 menit. Seluruh dacu akan tahu bahwa dunia fana berbeda. Ada banyak manusia, hampir tidak ada beku, dan aku sudah melihatnya. Sekarang, puluhan ribu mil jauhnya dari pegunungan Tianshan yang terkubur tidak berpenghuni. Mo adalah seorang biarawan, dan ada beberapa manusia. Tidak ada penyergapan, tidak ada teater, dan tidak ada berita. Yang paling cocok, mengapa kamu tidak berbicara tentang kepalamu?
Seorang lelaki tua menggosok alisnya dengan malu. Sejujurnya, kami bahkan tidak memikirkan tentang dunia fana. Kami memilih selusin situs penyergapan, semuanya di dunia biarawan. Agar tidak membiarkan berita itu pergi, kami juga telah menetapkan ratusan rencana. Mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya yang terbaik adalah menyergap di dunia fana. Jadi, semua orang setuju untuk menyergap di pemakaman Tianshan. Kamu harus setuju. Setuju, mudah. Ye Chen segera berdiri, memperbesar posisi Burial Tianshan di peta Kyushu Suantian tanpa batas, dan kemudian menunjuk ke setiap tempat sambil berbicara. Aku akan membawa mereka ke sini, dan aku akan menemukan cara untuk memisahkan 9 dari mereka, dan kita akan menghancurkan mereka semua. Misi Anda diatur di sini sebelumnya, memperhatikan membantu Naga 1 dan Naga 5 dalam menampilkan pesona Taiksu Dragon Forbidden, dan mereka yang merupakan pembudidaya semu, kecuali Hong Cheng Sui yang duduk di Heng Yue, semua yang lain berpartisipasi dalam pertempuran. Untuk berjaga-jaga, Yan Huangqian ditanam dalam jarak 30.000 mil dari pegunungan Tianshan, dan praktik terbaik adalah berada di atas tingkat ke-8 langit. Begitu biksu lain ditemukan, jangan katakan apa-apa dan tangkap di tempat. Jaringan intelijen orang-orang, kamu memantau dengan cermat, ketika mereka keluar dari klan, apakah akan ada pasukan besar untuk diikuti? Itu harus diklarifikasi, jangan dikelilingi oleh anti pada waktu itu benar-benar tidak hemat biaya. Setelah berbicara, Ye Chen menatap kerumunan, saya tidak tahu apakah Anda punya sesuatu untuk ditambahkan. Tidak, karena tidak ada, silakan dan bersiap. Lakukan besok malam. Chapter 743. Berbicara, Ye Chen telah menghapus tirai air langit ajaib. Malam yang tenang, tidak tenang. Tak lama kemudian, Heng Yuezong, Yan Huang, keluarga Situ, keluarga Sangguan, dan keluarga beruang Xinjiang Selatan sibuk, dan lebih dari 20 tokoh berkumpul di dunia fana untuk menguburkan Tianshan, yang semuanya adalah kuasa Skyland. Pada saat yang sama, di Nine Halls Great Divided Halls milik Heng Yue, ribuan orang berkumpul menuju pesta melalui susunan teleportasi, dan yang terlemah semuanya berada dalam kondisi langit yang suci. Meskipun pertempurannya besar, pertempuran itu penuh dengan perilaku abnormal. Tindakan semacam ini, meskipun bukan yang tertinggi dalam spesifikasi Heng Yue Yan Huang dan pertempuran terbesar, mewakili makna khusus karena mereka melakukan tugas yang tidak seorang pun berani bayangkan. Wow, di istana, Ye Chen sudah merentangkan pinggang malas dengan ganas, dan kemudian dia menatap Xian Huo dan Tian Lei. Keduanya benar-benar ada di sana. Setelah duduk, mereka tidak menghentikan pendinginan lautan kekacauan, dan dengungan kekacauan itu sedikit berlumpur. Dengarkan baik-baik, tetapi Anda juga dapat mendengar jalan di dalamnya. Terdengar teliti. Perlahan berhenti di depan Chaos God Ding, Ye Chen melihat ke dalam. Ada ungkapan kacau di tripod Dewa Kekacauan, dan di lautan kekacauan, orang yang diselamatkan olehnya dari lubang hitam di ruang ditangguhkan di dalamnya, tetapi ia masih tidur. Kamu berutang budi padaku, kata Ye Chen, tidak lupa meludahkan cairan. Pria itu tidak menolak untuk datang. Siapapun yang telah mencemari tubuhnya dengan cairan spiritual akan diserap oleh tubuh pada detik berikutnya. Kondisinya sangat buruk sehingga hampir hanya satu tas kulit yang tersisa setelah dikonsumsi. 35 menit kemudian, Ye Chen baru saja menerima cairan roh, dan kemudian duduk dengan lutut bersilang, menempati 3 posisi dengan Xian Huo Tao dan Tian Lei Tao, dan menahan lautan kekacauan. Mereka bertiga duduk selama sehari. Baru pada malam hari kedua, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berdiri, menerima guntur peri api dan tripod Dewa Kekacauan. Suatu hari, itu seharusnya hampir siap. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen melangkah keluar dari istana, menggunakan arai teleportasi, menuju King Yunzong. Malam tiba, dan dunia Nanchu berangsur-angsur redup. Entah itu seorang biarawan atau manusia yang sibuk selama sehari, mereka semua menyelesaikan pekerjaan dan beristirahat, dan semuanya berubah dari berisik menjadi sunyi. Ini adalah bagian dari Chang Yuan, memiliki bentangan yang luas, wajah yang layu, dan aura yang hampir tipis dan tidak ada. Melihatnya sekilas, apalagi seseorang, bahkan burung jarang. Ini adalah Xian Fan Chang Yuan, yang merupakan persimpangan perbatasan Tenggara Biarawan dan dunia fana. Boom, bang, bergemuruh. Segera auman berdering. Kemudian, 2 sosok muncul, itu Ye Chen dan satu badan tubuh Taoisnya. Drama itu dipentaskan, dan keilahiannya masih berperan sebagai leluhur King Yun, sementara Tao Tao memerankan pemimpin cabang ke-8 Zhengyang, Yin Chang, dan gerakan keduanya membuat perbedaan besar. Melihat sekeliling lagi, masih ada pemain teater. Namun, para pengamat ini semuanya berpose oleh orang-orang kuat Heng Yue dan Yan Huang. Tentu saja, ada satu set lengkap. Adapun apakah ada biksu lain yang menonton opera, Ye Chen dapat mengatakan dengan pasti, tidak. Tidak mungkin, dia memilih tempat itu. Burung Xian Fan Chang Yuan tidak apa-apa, dan auranya tipis. Kecuali Heng Yue dan Yan Huang menyamar sebagai pemain teater, tidak ada pemain teater lainnya, bahkan jika ada, mereka akan dikontrol pada saat pertama.
Dan dia di sini untuk memimpin leluhur King Yun ke dunia fana yang dimakamkan di Tianshan sebelumnya. Namun, tidak ada pemain teater lainnya, jadi siapa yang akan memberitahu King Yunzong? Tugas ini secara alami ditempatkan pada personil intelijen Renmin. Sebelum 3 mil, Zheng Yangzong dan Heng Yuezong bersama-sama menghancurkan jaringan intelijen King Yunzong. Hari-hari ini, King Yunzong diam-diam membangun kembali beberapa pangkalan jaringan intelijen, tetapi pangkalan-pangkalan ini pada dasarnya berada di bawah pengawasan Ren Huang. Turun. Tentu saja, personil jaringan intelijen Ren Huang tidak akan bodoh untuk langsung mengirim informasi ke markas King Yun. Mereka membutuhkan kecerdasan buatan beberapa basis jaringan intelijen King Yunzong untuk mengirim informasi dari jaringan intelijen mereka sendiri. Ini lebih kredibel. Semua ini telah mengalami perhitungan dan perencanaan yang tepat. Dan pada saat ini, segalanya berjalan teratur seperti yang mereka harapkan. Lihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Balai King Yunzong, leluhur King Yun yang mendapat berita itu, tiba-tiba berdiri, dan menembakkan 2 sinar dingin yang tajam di matanya. Apakah Anda ingin memberitahu Zheng Yangzong? Kata Gong Sun Si segera. Apakah Anda perlu memberitahu? Nenek moyang King Yun berkata, berjalan ke arah luar. Kita bisa mendapatkan berita, mereka juga bisa mendapatkannya. Kali ini relatif dekat dengan King Yun. Aku harus berani menangkap orang di depan Zheng Yangzong, saya akan melihat siapa yang menghitung saya. Setelah semua, leluhur King Yun telah melangkah keluar dari aula 1 langkah, seperti pelangi ilahi, menggambar langit malam, diikuti oleh 8 angka, masing-masing megah, masing-masing surga kuasi nyata. Segera, berita 9 leluhur-leluhur King Yun beralih ke Ye Chen di sini. Baiklah, Ye Chen tertawa keras, dan terbang keluar dari tubuh tahunnya dengan 1 telapak tangan, dan wajahnya benar-benar bengkok. Sayangku, bisakah kau ringan saja, aku, dengan... Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari Tao, betapa malunya, telapak tangan emas Ye Chen memanggil lagi. Dia belum berdiri diam, dia terbang lagi. Beri aku camilan, setidaknya 1/4 jam, dan mereka pasti akan tiba. Ye Chen benar-benar ikut bermain, membunuh kepalanya dan menutupi wajahnya adalah telapak tangan. Jika kau berkata begitu, aku tidak sopan. Tao bangkit seketika, melangkah melintasi tamparan langit Ye Chen, lalu berbalik dan mengeluarkan pedang hantu. Tidak ada yang bisa dikatakan. Potong belati yang mengejutkan. Nima, begitu Ye Chen bergegas, dia dilarikan dengan pisau ini. Ya, tubuh Tao memiliki temperamen, dan dia membawa pedang berkepala hantu, tapi itu nyata. Dia tidak memberikan rasa hormat kepada dewa. Ye Chen baru saja bangun, dan dia berlutut di tanah dengan pedangnya terbelah. Pada adegan ini, mereka yang menonton Yan dan Huang Kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, apakah Anda perlu bekerja keras? Apakah belum ada orang di sini? Tuhan berhati-hati. Seseorang dengan lembut menggaruk-garuk janggutnya dan tertawa, hanya 300.000 mil jauhnya dari King Yunzong. Dengan bantuan Void Array, dia dapat membunuhnya kapan saja. Jika saya katakan, tindakan ini benar-benar berani. Beberapa orang masih tidak bisa menahan nafas. Jika berita bocor, dan itu menarik banyak orang teater, itu tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, kami memiliki pengaturan. Seseorang menyeringai. Kecuali untuk arah King Yunzong, susunan teleportasi kota kuno dengan radius 200.000 mil ke arah lain baru saja dihancurkan. Bahkan jika berita itu bocor, aku ingin berlari ke sini. Ini bukan waktu yang singkat untuk penerbangan, dan saat itu, kami telah mengakhiri pertempuran. Ayo, ketika semua orang berbicara secara pribadi, seorang lelaki tua yang kuat dengan jubah hitam tiba-tiba menoleh untuk melihat ke satu sisi. Di mata, semua orang melihat awan yang bergulung-gulung, ke-9 sosok itu terbunuh tanpa perbedaan, dan kepala adalah leluhur King Yun. Mereka menyapu langit dan awan, mereka semua bunuh diri. Begitu mereka melangkah keluar, mereka melihat perang di sini. Mereka akan berpikir banyak, dan mereka akan membunuh mereka secara langsung. Momentum yang kuat memekik dalam kekosongan. Berani menghitung sekte King Yunku, temukan kematian. Leluhur King Yun yang marah langsung mendatangi Ye Chen yang menyamar sebagai dia. Brengsek, kamu tidak bisa keluar. Melihat leluhur King Yun memusnahkan mereka, tatapan Ye Chen berubah, dan lemparan 3 angka masuk ke dalam hutan, segera berbalik, berlari lurus, dan menyelinap ke dunia fana. Beri aku Yin Chang. Nenek moyang King Yun memberi perintah, kemudian melangkah melintasi ratusan kaki, dan juga menerobos ke dunia fana, dan di belakangnya, 4 leluhur King Yunzong mengikuti, seperti 4 lainnya. Nenek moyang King Yunzong langsung menuju jalan Ye Chen untuk membunuhnya. Mereka berpikir sangat baik, tidak hanya untuk menangkap Ye Chen, yang menghitung mereka, tetapi juga Yin Chang, yang akan dikejar. Anda tahu, identitas Yin Chang tidak sederhana. Ini adalah pemilik cabang ke-8 dari Zheng Yang Sekte. Jika ini ditangkap, ini adalah chip kelas berat. Dengan dia, King Yunzong akan pasif terhadap Sekte Zheng Yang. Menjadi aktif. Tapi dari mana mereka tahu bahwa dalam perburuan ini, mereka bukan pemburu, tetapi mangsa. Ikan, ketagihan. Chapter 744.
Boom, bang, bergemuruh. Malam yang sunyi pecah oleh ledakan yang terus-menerus ini. Di dunia fana, Ye Chen telah melarikan diri ke wilayah kerajaan Wei, dengan sosok yang agak memalukan, tetapi kecepatan pembukaan masih bukan tutup pot, gunung raksasa yang menjulang di sepanjang jalan jatuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di belakang mereka, 5 leluhur King Yun, seperti 5 dewa, semuanya sangat cepat, menghancurkan dunia sepanjang jalan. Mereka ingin mengetahui identitas sejati Ye Chen, yang sangat mudah untuk membiarkan Ye Chen pergi. Siapa kamu? Nenek moyang King Yun telah meraung lebih dari sekali, seperti singa yang marah. Kamu peduli siapa Laozi? Wajah Ye Chen tidak setuju, tetapi gerak kaki itu sangat misterius, dan kecepatannya meningkat tajam. Cari mati. Nenek moyang King Yun sangat marah, dan segera membentuk sidik jari. Lukas Wandao dan metode rahasia Tian Fa Tian Luo langsung diintegrasikan, dikumpulkan menjadi dewa yang kuat, dan langsung pergi ke Ye Chen untuk menembak. Dia benar-benar marah. Jika tidak, kedua metode rahasia ini tidak akan dilakukan dengan biaya balas dendam. Aku pernah menderita kerugian, tapi aku ingin Lao Su memakannya untuk kedua kalinya. Di depan, Ye Chen mencibir dan berbalik tiba-tiba. Xianlun Tiandao melemparkan sesaat, dan bawa Dewa Kuat Mang ditelan oleh pusaran Tiandao dan dipindahkan ke lubang hitam di luar angkasa. Metode rahasia ini, nenek moyang King Yun melontarkan rasa dingin di matanya, karena dia telah melihat Xianlun Tiandao. Dengan metode rahasia ini, mudah untuk menebak identitas sejati Ye Chen. Benar-benar tidak ada upaya untuk menembus sepatu besi dan menemukan tempat. Beberapa leluhur lain juga melihatnya, dan pembunuhan tiba-tiba meroket. Ye Chen, berani berhitung aku King Yun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Leluhur King Yun membakar gas, kecepatannya melambung. Jarak dari Ye Chen mendekati 100 kaki, dan kemudian lubang jari menembus langit. Sekarang setelah Anda tahu itu adalah Ye Chen, Anda tidak bisa melepaskannya. Bagian rumit dari membunuh Dewa Qin Yu sangat menakutkan. Jika Anda tidak membunuh pada saat ini, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Lao Su tidak takut. Ye Chen mencibir dan membakar energinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Bunuh aku, leluhur King Yun sedikit bingung, dan dimusnahkan lagi. Di sisi lain, tubuh Tao yang dikejar oleh 4 leluhur King Yun telah melewati Xian Fan Chang Yuan dan memasuki dunia fana dari arah lain. Meskipun arahnya berbeda dari dewa, tujuannya tetap sama. Itu pemakaman Tianshan. Yin Chang, tidak bisa melarikan diri hari ini. Di belakangnya, keempat leluhur King Yun adalah pembunuh. Apakah kamu benar-benar ingin tanpa henti? Tao Sen berteriak dengan marah, dan pemain itu juga dipanggil ke dalam lemparan 3 angka. Tanpa henti, keempat leluhur King Yun marah, dan kecepatannya meningkat. Dalam 3 pertengkaran, King Yun menderita kerugian besar, tetapi apakah mereka selalu ingat permusuhan ini? Di antara mereka adalah pemilik cabang ke-8 dari Zhengyang Sekte, yang sekarang bertemu di sini, dan mereka memiliki keunggulan absolut, tidak ada alasan untuk melepaskan kesempatan langka seperti itu. Ketagihan, melihat Ye Chen dan Dao Shen memisahkan leluhur King Yun dari mereka, dan berhasil mengarahkan mereka ke perangkap yang telah diatur sebelumnya, orang kuat Yan dan Huang yang bermain teater juga hula wanita, diikuti oleh film besar, hitam seperti gelombang. Pada saat ini, mereka bukan hanya penonton teater, mereka memiliki tugas yang lebih penting menunggu mereka. Boom, bang, bergemuruh. Dalam suara gemuruh, Ye Chen, yang melarikan diri di depan, sudah melihat gunung yang kuat di kejauhan, dan itu adalah gunung tempat Gunung Tianshan dimakamkan. Sesuatu menangkap saya. Melihat pegunungan, Ye Chen merasa baik tidak normal, dan kemudian dia meniup tenggorokannya di belakangnya, dan kemudian mencibir, lewat seperti seorang dewa emas, menyelinap ke pegunungan pemakaman. Tinggal, nenek moyang King Yun adalah yang tercepat, dan dia melakukan misteri dan melangkah ribuan kaki jauhnya. Dengan kecepatan seperti itu, dia terkejut oleh Ye Chen. Kalau begitu tantang kamu. Mata Ye Chen berkedip, dan dia menembak sampai ke Tianshan yang terkubur. Bang! Di belakangnya, leluhur King Yun melangkah menyeberang, menutupi langit dengan satu telapak tangan, menekan Ye Chen ke dalam kekosongan, dan kemudian sebuah jari datang ke hati Ye Chen. Satu pedang adalah satu. Ye Chen merespon dengan sangat cepat, segera melambaikan pedangnya, Wan Jian berbunyi, dan langsung bersatu, menghancurkan jari leluhur King Yun. Segera setelah leluhur King Yun hendak mengambil tembakan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menatap ketiadaan dan surga yang tinggi. Terlalu virtual Dragon Band. Dengan suara sembrono, sinar berbentuk naga turun dari langit dan menembus kehampaan bumi. Di atas setiap pilar naga, pola naga terukir, berlama-lama di udara naga, dan memancarkan napas yang menekan. Di tempat itu, 9 pilar naga dihubungkan oleh rantai besi rune dan berkumpul ke dalam sangkar besar, menutupi dirinya dan Ye Chen di dalam. Naga Taiksu dilarang. Mata leluhur King Yun menyipit, dan dia langsung mengenali metode rahasia, menatap dingin ke Gao Tian. Dia pikir itu adalah Yin Ziping, karena di Dacu, hanya tuan rumah dengan jiwa naga kuno Taiksu yang dapat melakukan metode rahasia ini. Sekte Zhengyang belum meninggalkan tuan rumah
tuan rumah King Yunzong telah dihancurkan, dan hanya Heng Yue yang tersisa. Zhongzhang mengajarkan Yin Ziping. Namun, setelah orang yang menunjukkan larangan Taixu Long muncul, matanya sedikit berkedip. Lu Hou. Amitabha Buddha baik dan baik. Lama melangkah keluar, menyentuh kepalanya yang botak. Dengan tatapan hormat, perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak itu benar-benar biasa. Ini bukan jiwa LV Hou, ini adalah jiwa naga kuno yang terlalu samar. Alis leluhur King Yun mengerutkan kening, dan matanya menyipit menjadi satu garis. Apakah kamu mengambil daging lulu? Boom! Begitu kata-katanya jatuh, raungan terdengar di belakangnya. Seorang Dewi Gagah turun dari langit, dan 4 leluhur King Yunzong yang mengikutinya berserakan di tempat itu. Bahkan 4 raksasa sihir Taixu Long terlarang muncul. Mereka dipisahkan dan dikurung. Bang! Segera, ada raungan di sisi Tao yang baru saja melarikan diri ke pegunungan pemakaman. 3 dewa mengejutkan turun dari langit, dan 4 leluhur King Yunzong yang mengejarnya tersebar di tempat. Bang! 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 Kemudian, 4 pesona Taixu Long besar muncul, dan mereka juga tertutup dalam 4 pesona. Pada titik ini, 9 leluhur King Yun semuanya ditutup oleh 9 mantra terlarang Taixu Long. Melihat ini, nenek moyang King Yun mengubah penampilan mereka secara dramatis, dan ada perasaan khusus yang tidak dapat diprediksi di dalam hati mereka. Hanya sekarang mereka bereaksi dengan keras. Ini adalah jebakan terhadap mereka. King Yun, kamu masih puas dengan drama ini? Ye Chenli berdiri dalam kehampaan dan menatap leluhur King Yun dengan penuh minat. Hanya kalian berdua yang ingin menjebakku dan menunggu, leluhur King Yun sangat marah. Bagaimana jika kita menambahkan itu pada kita? Tanpa menunggu leluhur King Yun untuk memulai, suara nyaring terdengar di seluruh dunia. Segera, pegunungan pemakaman datang ke segala arah. Di timur, 9 sosok muncul bersamaan, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, lebih dekat, 8 leluhur Heng Yue dan Chulinger. Di barat, ada juga 9 angka, masing-masing merupakan surga semu, tetapi Fengzi, Jingjiang, Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang, Situ Longshan, leluhur Xiongjia, leluhur Oriental, leluhur Beichen, dan leluhur Simen. Di selatan, ada juga 9 angka, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan pandangan yang hati-hati, tetapi 3 mata rantai kuno, Tao tanpa batas, leluhur keluarga Su, jubah hitam, Bai Yi, Hong Yi, Long Yi, Long Wu, Chu Lingyu. Di utara, ada juga 9 angka. Mereka adalah dinasti kuasi celestial dari leluhur Tianzong, Zhongjiang, Zhongyan, Zhongli, dan Ye Chen. Chapter 745. Boom, bang, bergemuruh. Malam yang sunyi sama sekali tidak tenang, karena momentum suji yang terlalu besar dan terhubung, dan seluruh langit hancur runtuh, dan ada suara guntur. Melihat langit yang kosong dari jauh, mereka seperti 30 bintang yang mempesona, menyinari malam yang gelap. Ini, melihat pertempuran yang sangat besar, Rao adalah leluhur King Yun, dan tekad mereka tiba-tiba terkejut. Bisakah mereka tidak kaget? Apa alasannya mereka tidak kaget? Kuasi Skyland? Itu semua kuasi Skyland, yang totalnya 30 atau lebih. Betapa besarnya kekuatan ini, mereka bahkan tidak berani memikirkannya, Nancu masih menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, leluhur King Yun bergetar dan mulut mereka bergetar, wajah mereka memucat seketika. Meskipun masing-masing dari 9 dari mereka adalah leluhur, masing-masing dari mereka adalah alam surgawi, tetapi mereka tidak dapat memegang begitu banyak alam surgawi. Masing-masing dari mereka tahu bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi hari ini, mereka pasti akan mati. King Yun, aku tidak sabar untuk membunuhmu, dan mengalahkan diri sendiri untuk menghindari penderitaan. Leluhur King Yun berbisik ketika mereka terkejut. Heng Tian, terakhir kali aku bekerja dengan Zheng Yang untuk menghitung King Yunku, aku belum mendapatkanmu, tapi kali ini menghitungku King Yun lagi. Leluhur King Yun meraung dan mengguncang langit, kau tahu, jika kita mati, King Yun sangat mungkin akan dianeksasi oleh Zheng Yang, King Yun akan dihancurkan, dan yang berikutnya adalah Heng Yuemu. Kami mengerti prinsip jalan. Laki-laki asli Heng Yue dengan janggut dan senyum tersenyum, tapi ketika aku menunggu di sini bersama Zhu Qiang, kamu tidak ragu sama sekali. Hari ini, apakah kita takut pada Zheng Yang Song? Kamu, leluhur King Yun datang ke mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Matanya menatap tajam ke langit yang kosong. 8 leluhur Heng Yue dan Chu Linger mengenal mereka. Leluhur keluarga Xiong, 2 leluhur keluarga Sangguan, leluhur keluarga Situ, keluarga-keluarga Timur, keluarga-keluarga Simen, dan Beichen. Orang-orang ini, leluhur keluarga, mereka juga tahu. Tentu saja, leluhur Tianzong dan Zhongjiang jelas tidak pernah melihat mereka. Jadi, pertanyaannya adalah, hubungan seperti apa ini? Heng Yue, leluhur banyak keluarga di Nanchu, dan beberapa pria kuat yang tidak dikenal, mereka semua muncul di sini bersama-sama. Apakah ini persatuan besar dari banyak kekuatan? Jika demikian, maka mereka benar-benar harus terkejut. Saya tidak tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini dipersatukan bersama.
Datang dan datang, semua orang bertemu langka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi Anda tidak tahu apakah Anda akan menyia-nyiakan. Gu Santong memangkas seluruh bajunya, dan kemudian dengan narsis membekukan rambutnya seperti kandang ayam. Panggil saja saya 3 tautan kuno, 3 tautan kuno, 3 tautan kuno, 3 tautan kuno, ingat dengan jelas. Kamu adalah 3 mata rantai kuno. Wajah leluhur Qing Yun berubah, seolah dia tahu asal dari 3 mata rantai kuno. Gu Santong mengabaikan keterkejutan nenek moyang Qing Yun. Dia terus-menerus menunjuk ke orang-orang dan terus berkata, saya tidak akan memperkenalkan nenek moyang keluarga besar Heng Yue dan Nanchu. Pada dasarnya Anda mengenal mereka, pelacur itu, siapa-siapa, adalah leluhur keluarga Bei Chu Su, leluhur keluarga Bei Chu Tianzong, dan gadis cantik di sebelahnya adalah Chu Lingyu. Petik 2. Bei Chu, leluhur Qing Yun mengubah pandangan mereka lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada pasukan Bei Chu dalam aliansi besar ini. Hei, begitu, kelompok itu adalah pemimpin Yan Huang. Gu Santong masih berkata dengan santai. Yan Huang, setelah mendengar kata-kata ini, leluhur Qing Yun menjadi pucat sampai ekstrim. Kenapa tidak mengenalkanmu? Long Yi dan Long Wu memarahi. Oh ya, dan kedua keledai botak ini. Gu Santong menunjuk Long Yi dan Long Wu. Ini, kamu harusnya sangat akrab dengan mantan tuan rumah Qing Yunzong. Oh tidak, lebih tepatnya lu daging dan jiwa kandidat adalah jiwa naga kuno Taiksu Anda dari Qing Yunzong. Adapun yang tersisa, Anda seharusnya tidak melihatnya, tetapi jiwanya adalah jiwa naga kuno Taiksu Heng Yue. Petik 2. Heng Yue adalah jiwa naga kuno yang terlalu kuno. Nenek moyang Qing Yun tiba-tiba menyipitkan mata mereka menjadi satu garis. Tuan rumah Heng Yue adalah Yin Ziping, jiwa naga kuno Taiksu-nya muncul di sini, yang menunjukkan apa? Aku sangat bingung. Kalau begitu perkenalkan kamu dengan megah ini. Gu Santong menunjuk Ye Chen yang juga terjebak dalam larangan Taiksulong. Dia, Yan Huang, generasi ke-99 Tuhan, Heng Yue generasi ke-9 mengajarkan, bagaimana dengan itu, terkejut. Ini, leluhur Qing Yun tiba-tiba menatap Ye Chen, wajahnya menjadi tidak bisa dipercaya pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mata itu menonjol pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, murid juga menyusut ke ukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dibandingkan dengan orang lain, yang paling mengejutkan mereka adalah berita. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki dua identitas ini? Ini baru setahun. Apa yang terjadi dalam setahun terakhir? Ye Chen, yang sudah mati, masih hidup, dan dia akan menjadi penguasa Yan Huang. Mereka tidak tahu kapan Ye Chen melakukan pengajaran Heng Yue, dan mereka tidak tahu kapan mereka telah bergabung dengan begitu banyak kengerian. Kekuasaan, Qing Yun, kita tidak punya dendam. Ye Chen, yang telah diam, mulai berbicara dengan tenang. Lou Ho, tuan rumah Qing Yun, dihancurkan olehku, karena dia membunuh murid Heng Yue yang lebih tua, dan dia pantas menerimanya. Tuan Zhao Qing juga dibunuh oleh saya, karena dia membunuh salah satu dalang saya setahun yang lalu. Dia sudah mati, tapi saya punya dendam yang jelas dan membenci mereka, tetapi saya tidak membenci Anda Qing Yun. Bahkan jika saya menyelamatkan Jining Suang, Anda menyakiti saya dengan serius, saya tidak ingat untuk membencimu, karena sayalah yang melanggar rencanamu terlebih dahulu, dan kamu pantas mengejar kami. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap leluhur Qing Yun, dan ada tembakan dingin di matanya. Tapi, dalam pertempuran kacau Chang Yuan, Anda berdiri di tim yang salah. Kekesalan ini bukan hanya masalah berbicara. Petik 2. Nenek moyang Qing Yun pucat, mungkin hanya pada saat inilah nenek moyang Qing Yun tidak mengerti apa yang harus disesali. Mereka menyesali Ye Chen, dewa pembunuhan, sehingga mereka akhirnya menyebabkan bencana besar ini. Keluar campuran, selalu harus membayar kembali. Di sini, Ye Chen telah membuka jalur sihir, dan puncak kekuatan bertarung telah meletus, dan tubuh jalur api peri dan tubuh jalur guntur langit juga telah muncul, seperti tiga binatang buas yang banjir biasanya bergegas ke arahnya. Dengan tangannya, leluhur Tianzong, Zhong Jiang dan Heng Yue Zuqiang juga mulai berkata banyak, tidak perlu membuang kata-kata lagi. Boom, bang, perang meletus dengan segera, leluhur Qing Yun yang tidak berniat bertarung, akan ada lawan Ye Chen, tetapi ada lebih dari 30 surga semu. Itu barisan 4 lawan 1. Penindasan kekuatan mutlak, mereka tidak bisa berdiri. Tidak ada ketegangan dalam perang tanpa ketegangan. Dari awal hingga akhir perang, butuh waktu kurang dari 5 menit, dan 9 leluhur Qing Yun semuanya dihancurkan dan runtuh satu demi satu. Ah, 9 orang berteriak di langit, jeritan mereka sedih dan sunyi, mereka adalah leluhur, jauh di atas mereka, siapa yang pernah berpikir mereka akan berakhir seperti ini adalah kekejaman beku itu. Ah, segera, jeritan berdering, dan teknik pencarian jiwa Ye Chen digunakan untuk menjarah memori 9 leluhur Qing Yun. Dan pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi aneh-aneh. Anda melihat saya dan melihat Anda, Tuhan Tianyan. Aku hanya akan mengatakan itu. Akan selalu ada satu atau dua hal yang tidak masuk akal, Gu Santong menggosok alis mereka.
Nima, Ye Chen juga menggosok alisnya. Tidak heran mereka begitu, karena dari ingatan leluhur Qing Yun, mereka mengetahui bahwa markas Qing Yunzong memiliki orang-orang dengan mata langit. Tianyan, tidak semua orang memilikinya, itu adalah hadiah dari Tuhan, tidak satu pun dari jutaan biksu yang dapat memproduksinya. Secara alami, orang-orang dengan mata langit memiliki kemampuan khusus. Misalnya, melihat melalui larangan yang tidak bisa dilihat oleh biksu biasa, tetapi yang membuat telur Ye Chen terluka adalah jika mereka berpura-pura sebagai leluhur Qing Yun dengan cara ini, mereka akan kembali ke Qing Yunzong dan menanggung mata langit. Sekilas orang bisa melihat, omong kosong, 100 rahasia dan jarang, boom, bang, bergemuruh. Ketika kerumunan kesakitan, raungan datang dari kejauhan, sehingga semua orang segera menarik pikiran mereka. Jelas ada perang di kejauhan. Pasti ada biksu lain yang menerobos ke tempat itu dan bertarung dengan orang kuat Yan Huang yang ada di sana. Tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Ye Chen pergi untuk pertama kalinya. Bagaimana dengan begitu banyak burung? Gu Santong juga membunuh mereka semua. Anda tahu, malam ini, itu adalah tindakan yang sangat rahasia yang tidak dapat diketahui dunia luar, terutama Sekte Qing Yun dan Zheng Yang, jika tidak maka akan menyebabkan banyak masalah dan rencana mereka akan hancur. Di kejauhan, gelombang perang saat ini telah dimusnahkan. Memalingkan muka, ada ribuan orang kuat Yan Huang. Yang paling lemah adalah yang ke-8 dan yang paling gelap di dunia yang kosong. 4 orang dikelilingi oleh 3 di dalam, 3 di luar, 3 di atas, dan 3 di bawah. Tengah. Lihatlah keempat orang itu, seorang lelaki tua yang celaka, seorang lelaki paruh baya dengan 5 kepala besar dan 3, seorang lelaki tua botak, dan seorang raksasa besar. Lihatlah lebih dekat, tetapi itu bukan orang asli Tai, Wu Sanpao, Niu Zhan dan Manshan. Pada saat ini, mereka berjongkok di tanah memegang kepala mereka satu persatu, mengikuti persalinan. Secara umum, setiap orang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan terpana oleh ribuan pria kuat Yan Huang. Keempatnya sangat tertekan, dunia beku lelah, dan jarang melakukan kunjungan santai ke dunia fana, tetapi mereka baru saja menginjakkan kaki di tanah ini sebelum dipukuli pada saat berikutnya. Awalnya, mereka semua adalah orang yang kejam, yang masih mendengkur pada awalnya, tetapi ketika Yan Huang dan Qiang Qiang muncul, dan perbaikan mereka tidak rendah, keempatnya hampir menangis di tempat. Akibatnya, Yang Jenaka dipukuli di tempat. Pamanmu, aku telah menipumu untuk mengacaukanmu. Meskipun Tai Zhenren memegang kepalanya, mulutnya dimarahi. Kalian harus punya alasan. Wu Sanpao juga memarahi ludah Xingzi yang terbang di langit, Laozi, tetapi dia mengambil pegangan Pulau Heilong, dan memberitahu dia jika aku mengenalmu, kalau tidak kamu akan terlihat baik. Aku dari keluarga Niu di Panlong Haiyu. Jangan berikan aku semuanya. Niu Tertin juga pengganggu, tapi kali ini tidak cukup. Kamu pengganggu, banyak orang. Aku tidak bersama mereka. Mensan menggelengkan kepalanya, dan dia selalu berperang. Dia sangat pelit sampai kapak gunung besarnya pun disita. Oh, ini sangat bagus. Sebuah tawa masuk ketika mereka berempat memarahi. Chapter 746. Setelah itu, Yan Huang Qiang membuat pemahaman diam-diam dan membuka jalannya. Ye Chen, yang memegang kaki celana panjangnya, menggantung tusuk gigi, dan membawa pisau naga, berjalan masuk dan melihat keempatnya sambil tersenyum. Melihat Ye Chen berjalan masuk, mereka berempat tertegun di tempat. Tuhan, ketika keempatnya sedang kesurupan, kuartet Yan Huang Qiang mengadakan upacara hormat di depan Ye Chen. Tuhan, ekspresi keempat orang itu tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Sekarang hanya untuk memahami siapa yang disengat oleh mereka, Nima. Apakah Anda mengepung saya beberapa hari yang lalu? Ini baru beberapa hari dan saya dikepung oleh orang-orang Anda. Hah? Melihat keempat pria dengan hidung biru dan wajah bengkak, lidah Ye Chen membeku. Aku tersengat seperti ini. Aku akan pergi untukmu. Mereka berempat bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menghancurkan Ye Chen di tanah di tempat itu. Hidungnya adalah hidung atau wajahnya, atau dia baru saja menghancurkan. Melihat adegan ini, orang-orang kuat Yan Huang di kuartet menggerakkan mulut mereka dan memandang leluhur Tianzong. Namun, leluhur Tianzong memiliki janggut mereka dalam berbagai bahasa, dan memandangi langit berbintang yang marginal. Aku berkata, apakah kamu tidak peduli? Selain itu, Chu Lingyu mengatakan sesuatu ke sisi Chu Linger sambil merapikan rambutnya di cermin kecil. Kulitnya tebal dan tebal, tidak apa-apa. Chu Linger sama seperti segalanya, memegang cermin kecil, dan menyelesaikan rambutnya yang berantakan di depan cermin kecil. Kamu tidak merasa buruk, jadi aku tidak merasa buruk, tapi jangan hancurkan itu. Kamu peduli padanya. Chu Linger melirik Chu Lingyu ke atas dan ke bawah. Tentu saja, Chu Lingyu masih merapikan rambutnya, dia melamarku, aku tidak ingin dia menjadi Kasim. Diusulkan untukmu. Chu Linger ragu-ragu untuk pertama kalinya. Apa kamu tidak tahu? Aku tidak tahu sebelumnya, sekarang aku tahu itu. Chu Linger segera menutup cermin kecil, dan kemudian menggulung lengan bajunya.
Begitu Wu Sanpao selesai bermain, Ye Chen baru saja berdiri, dan dia diletakkan di tanah lagi. Aku mengandalkan. Ye Chen mendengus dengan tamparan. Aku menipu kamu untuk mengacaukan kamu. Bibi nenek, aku kesal, ayo bicara. Ini, betapa ceweknya gadis itu. Melihat Culinger yang tidak ringan atau berat, 4 orang asli di Taiyi mengedutkan sudut mulut mereka, mencari menantu perempuan seperti itu. Ah, 3 tembakan. Apakah Anda menemukan gadis ini sedikit akrab? Melihat itu, orang asli Taiyi menyodok Wu Sanpao. Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Apakah kamu kenal? Wu Sanpao menyentuh dagunya, melirik Culinger ke atas dan ke bawah, dan kemudian menepuk-nepuk pikirannya 2 atau 3 detik kemudian, kataku. Bukankah aku bertemu orang itu di Yinsan? Tapi aku ingat warnanya putih. Rambut akan datang. Aku berkata, 13 tahun. Mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Di sini, 3 mata rantai kuno membawa tangan muncul dan mengangkat Niu 13 dengan pundaknya. Sepertinya mereka mengenal satu sama lain sebelumnya. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan. Niu Shishi menyeka hidungnya dengan pandangan sekilas pada mereka, dan kemudian memandang leluhur tua itu lagi. Datang ke sini untuk berenang. Siapa yang punya waktu untuk berenang di gunung dan air? Tanpa menunggu 3 mata rantai kuno, pihak Tao yang tak ada habisnya mengejutkan leluhur King Yun yang pingsan, ya, bagi mereka. Aku percaya, melihat leluhur King Yun dan 8 leluhur lainnya yang telah cacat, bukan hanya Niu 13, tetapi bahkan orang asli Taiyi, Wu Sanpao, dan Manshan tidak bisa menahan teriakannya, King Yun Jiu nenek moyang tua semuanya telah dihapuskan olehmu. Kamu sangat gemuk, aku sangat sesak, aku tidak yakin. Long Yi dan Long Wu menyentuh kepala botak mereka satu demi satu. Mereka tampak seperti biksu, tetapi mereka lebih seperti bajingan. Cukup banyak. Wu Sanpao dan mereka berempat menyentuh wajah bengkok mereka satu demi satu, dan bahkan 4 barang tak kenal takut dan tak kenal takut mereka mati lemas, jadi berapa banyak orang yang seharusnya mereka miliki. Sekarang, mereka bisa mencari tahu mengapa mereka dikepung segera setelah mereka melangkah ke tanah ini. Wanita sialan ini sedang membersihkan ladang. Namun, aksi dari 3 mata rantai kuno masih mengejutkan semua orang. 9 leluhur King Yun bukanlah alam langit semu yang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang kejam yang satu persatu. Ada Heng Yue, Yan Huang, Sang Guan, Situ, Dong Fang, Simen, dan Bei Chen. Berapa banyak pasukan yang bersatu? Suara itu bergumam. Menurut pendapatku, banyak hal pasti terjadi setelah Perang Dunia Pertama di Chaoan Changyuan. Orang asli Taiyi meremas anak itu dan berkata, tanpa lupa melirik Ye Chen yang masih ditawan, bocah ini bukan hanya Lord Yan Huang sangat sederhana, mungkin dia juga masih mengajar Heng Yue. Itu tidak mungkin, tapi itu pasti. Wu Sanpao menyentuh dagunya, mampu memobilisasi begitu banyak leluhur Heng Yue, Ye Chen pasti mengambil Heng Yue, itu pasti pengajaran Heng Yue. Apa yang sedang kau gumamkan? Gu Santong melirik mereka berempat. Lao Gu, katakan yang sebenarnya, apakah anak ini mengajar Heng Yue? Niu Shishi menarik sudut 3 mata rantai kuno. Kalau tidak, menurutmu dia bisa memobilisasi begitu banyak leluhur di Heng Yue? Gu Santong berbisik. Niu Bing. Dengan jawaban yang benar, mereka berempat tidak bisa memberikan jempol. Mereka masih memandang rendah Ye Chen, dan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, dia membuat hal besar. Bergerak dan diam, dan itu adalah bahwa mereka tidak mendapat sedikit berita, tetapi pekerjaan rahasia ini selesai digantung. Saya tidak tahu kapan Culinger berdiri, bermain dengan keringat, dan sebuah kata yang ditulis dengan jelas di pipi yang indah, suang. Melihat Ye Chen lagi, seluruh orang itu berbaring di tanah seperti babi mati. Aku takut mereka bahkan tidak dikenali oleh kerabat mereka. Melihat adegan ini, semua orang melirik Culinger. Hilang. Melirik kerumunan, leluhur Tianzong mengambil langkah pertama. Berusia ratusan tahun, dia tidak berminat untuk berbicara dengan sekelompok harta hidup. Pergi. Segera, semua orang dievakuasi. Adapun Ye Chen, dia ditarik oleh Gu Santong dengan satu kaki. Malam, saat ini jatuh dalam kedamaian. Aula utama King Yunzong juga setenang malam itu, puluhan tokoh berdiri tegak, Gong Sun Zi mereka masih menunggu berita dari nenek moyang King Yun. Ajarkan, leluhur, mereka tidak akan melakukan apapun. Saya tidak tahu kapan, seorang penatua memecah keheningan di kuil. Jangan berkokok. Tanpa menunggu Gong Sun Zi berbicara, seorang lelaki tua dengan warna ungu mendengus. Begitu tentara dimobilisasi, pertempuran tidak akan kecil, dan kita tidak akan mendapat kabar. Petik 2. Atau lebih tepatnya, tetapi leluhur sudah pergi begitu lama, tidak ada berita sama sekali, orang harus khawatir. Terus kirim orang untuk mencari. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, nenek moyang Tianzong telah kembali ke Heng Yue melalui aula transfer aula divisi, dan bahkan Niu San dan mereka berempat mengikuti, dan mereka berkumpul di aula Heng Yue Zong pada saat ini. 9 leluhur telah dilumpuhkan olehmu, jadi kamu takut memberi burung. Seluruh rumah dipenuhi dengan suara Tai.
Itu dia, barisan yang sangat besar, izinkan saya mengatakannya, dan mulai bekerja secara langsung. Artileri Wusan yang meludah bintang terbang di langit. Jika Anda tidak memiliki cukup staf, saya akan menjadi pelopor untuk Anda. Kau meninggalkan teriakan ini lagi, nenek bibi akan memukul seseorang, kata Chulinger santai sambil memotong kukunya. Mendengar ini, orang-orang asli Tai membuka mulut mereka satu persatu, dan duduk dengan jujur kembali ke posisi semula. Kami tidak pergi berperang secara langsung, tentu saja kami memiliki kebenaran. Ye Chen, yang duduk di atas tahta, berkata sambil menutupi wajahnya yang bengkak, sekarang 9 leluhur Heng Yue telah dihapuskan. Mengapa kita harus berperang? Bukankah lebih baik mengumpulkan King Yunzong? Ancamannya sekarang adalah orang King Yunzong dengan mata langit. Zong Jiang mengerang. Jika mereka ingin berpura-pura menjadi King Yun, mereka akan bercampur dengan King Yun. Mereka harus disingkirkan terlebih dahulu. Perhatikan penempatan di dalam King Yunzong, dan cari tahu seorang lelaki tua bernama Yunxing. Ye Chen mengerang. Kamu tidak akan menyelinap ke King Yunzong dan membunuhnya. Sekelompok orang tua memandang Ye Chen satu demi satu. Aku tidak terlalu berani. Ye Chen terbatuk. Pertama-tama cari tahu pergerakan orang itu. Selama kita mencampur waktu King Yunzong dengan akurat, kita benar-benar bisa menghindarinya dan hal-hal akan mudah ditangani. Aku akan melakukannya sekarang. Hong Cheng Sui dan Festival Angin berlangsung satu demi satu. Meskipun hanya satu orang, tetapi hubungannya sangat besar. Ini tidak bisa gegabah. Satu langkah tidak baik. Chapter 747. Saat Hong Chen Sui pergi, leluhur Tianzong juga melangkah keluar dari aula utama Heng Yue Song. Pertarungan semalam, meskipun mereka memenangkan kemenangan besar, tetapi mereka banyak yang terluka. 4 tim 1 tim, itu adalah leluhur Tianzong. Yang terburuk adalah Bai Yi, seluruh orang hampir terpecah sudah. Mereka perlu pulih dari cedera dalam waktu sesingkat mungkin untuk melanjutkan banyak operasi besar berikutnya. Di aula, hanya Sanshan, Tai Zhenren, Wu Sanpao, dan Niu Sishi yang tersisa. Mereka tidak ingin pergi tetapi ditinggalkan oleh Ye Chen. Meskipun mereka berempat tampaknya tidak harmonis, identitas mereka tidak biasa. Misalnya, orang-orang asli Tai, tetapi orang-orang dari keluarga kerajaan Dacu, apakah mereka membantu keluarga kerajaan ketika mereka menyelamatkan Huang dari Beichu? Tanpa mereka, sejarah mungkin telah ditulis ulang. Seperti Wu Sanpao, itu adalah pegangan Pulau Heilong di Beichu. Seperti Niu Sishi, tetapi itu adalah raksasa di Laut Chu Panlong Utara. Ada juga Gunung San. Dia berada di Basu di makam Cuksi Utara, tetapi dia mengendalikan kekuatan yang kuat. Menurut informasi, nenek moyang Gunung San telah mengikuti raja di masa lalu, dan sampai sekarang, mereka masih menjaga Tai. Keturunan raja, aku tidak tahu mengapa aku meninggalkanmu. Ye Chen Rao memandang keempat dengan penuh minat. Mereka semua adalah orang pintar, jadi kamu tidak perlu memelintir sudut. Itulah yang terjadi, maka aku membuatnya jelas. Ye Chen tersenyum, tujuan kami bukan hanya Zheng Yangzong dan Nanchu. Kami pasti akan memasuki Beichu di masa depan. Aku tidak tahu apakah keempat keluarga memiliki niat untuk bergabung denganku. Itu pasti ada di sana. Wu Sanpai menepuk dadanya segera. Aku adalah pegangan Pulau Heilong, dan itu berbicara dengan sangat baik. Aku masih sangat berpengetahuan tentang Laut Panlong. Niu Siji menjepit jenggotnya, Yulao Niu sangat akurat dalam hal melihat orang. Aku percaya pada kekuatan dan dominasi tren umum. Bercampur denganku, sangat menjanjikan. Dua di antara mereka begitu sederhana, Ye Chen segera menyeringai, lalu memandang orang-orang Manshan dan Tai yang sebenarnya. Dua, apa pendapatmu? Aku harus bertanya kepada putra suci kami. Manshan menggelengkan otaknya. Itu sama bagiku. Aku tidak bisa menjadi penguasa dalam masalah ini. Tai mengangkat bahu. Keluarga kerajaan Chu sekarang adalah komandan Putri Huang Yan. Aku hanya seorang pengecut, tapi aku yakin masalahnya tidak besar. Aku akan menunggu balasanmu, Ye Chen tersenyum. Tapi ketika menyangkut Dacu Huang Yan, apakah dia punya kebencian terhadap Nanming Yusu dari kota kuno Tianlong? Di sini, Niu Sisan memandang Tai. Seharusnya tidak. Tai orang sungguhan menggaruk kepalanya. Putri Huang Yan adalah menantu perempuan Chu Huang, dan Nanming Yusu adalah menantu perempuan Xuan Huang, baik Chu maupun Xuan Huang memerintah Dacu. Tidak ada dendam, itu sulit dikatakan. Niu Siji meremas kumisnya, apakah dia dan aku pernah bertengkar kemarin di tepi Laut Panlong? Itu benar. Tai terkejut. Aku belum mendengar kamu mengatakan itu. Kamu tidak bertanya padaku. Aku, Nanming Yusu muncul di Laut Panlong. Kata-kata Niu Sisan diinterupsi oleh Ye Chen. Setelah sekian lama, ini adalah waktu lain dia mendengar berita Nanming Yusu. Saya tidak pernah memikirkannya tetapi pergi dengan Dacu Huang Yan. Nanming Yusu, aku telah melihat dan tidak akan pernah mengakui kesalahan, kata Niu Sisan dengan pasti. Apakah ada perbedaan antara Nanming Yusu dan ingatanmu? Ye Chen dengan ragu memandang Niu Sisan. Misalnya, temperamen, seperti kekuatan tempur, dan kemudian bentuk.
Tidak ada yang berbeda, Niu Sisan berpikir sejenak dan berkata, tetapi pedang di tangannya bukanlah teror biasa. Pedang, Ye Chen mengerjap, Yuan Hong. Jika pedang yang dipegang Nan Mingyu mengerikan, yang bisa ia pikirkan hanyalah Yuan Hong yang mereka bawa keluar di 100.000 pegunungan, tetapi itu adalah pedang pembunuh yang dikorbankan oleh Kaisar Xuan Huang sendiri di masa lalu, tetapi itu adalah senjata asli. Kekuasaan sangat sederhana. Putri Anda dari keluarga kerajaan Chu besar bukan vegetarian. Di sini, Niu Sisan memandang Tai Yi. Pedang yang dipegangnya tidak kalah kuat dari yang dibasuh Nan Mingyu. Itu Tai Ajian. Orang asli Tai Yi tidak menyembunyikannya. Nan Mingyu harus mengambil pembunuh Xuan Huang, Yuan Hong, yang bisa menyamai pedang Yuan Hong yang perkasa. Sabar juga. Petik 2. Mengapa mereka tidak pergi ke Pulau Heilong untuk bertarung? Biarkan aku melihat di mana juga. Wu Sanpao menyesali ekspresinya. Mengenai ini, semua orang kecuali Niu Sishi harus menyesal. Siapakah Da Chu Huangyan, yang merupakan putri Chu Huang, yang adalah Nan Mingyu, tetapi putri Xuan Huang, ayah dan kaisar mereka adalah kaisar negeri ini, dan mereka semua mengesampingkannya. Keberadaan Da Chu tak terkalahkan. Tentu saja, karena zaman, kaisar yang tak terkalahkan dalam 2 kali ini tidak memiliki kesempatan untuk melewati 2 gerakan. Mungkin, Tuhan ingin mengimbangi penyesalan ini, dan membiarkan konfrontasi antara 2 kaisar berlanjut ke keturunan mereka. Seorang putri dari keluarga kerajaan Dacu dan seorang suci dari sekte naga langit semua adalah kebanggaan surga. Pertarungan mereka, ini harus menjadi pertarungan lintas era. Aku peduli siapa yang menang pada akhirnya. Manshan menatap Niu Sisan dengan 2 mata besar seperti bel. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah, Niu Sishi menggelengkan kepalanya. Butuh waktu kurang dari 1 menit sejak awal untuk menghilang. Meskipun waktu perang singkat, pemandangannya tidak biasa dan luas. Menderita urgensi, dia hampir pingsan. Aku tidak tahu mengapa mereka memukul. Ye Chen menyentuh dagunya dan menanyakan keraguan di dalam hatinya, apakah mereka tidak punya dendam? Aku benar-benar tidak tahu. Niu Sishi mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, wanita. Apakah kamu masih membutuhkan alasan untuk bertarung? Mungkin itu karena Da Chu Huangyan cemburu pada Nan Mingyu yang lebih besar dari dadanya, atau mungkin Nan Mingyu cemburu bahwa Da Chu Huangyan lebih cantik darinya, yang lebih baik daripada bertarung. Logika macam apa yang kau lakukan? Teriak Tai. Jika kau memberitahuku ini, lupakan saja, dan berani membiarkan putriku mendengarnya. Kau percaya atau tidak, itu akan memicu lautan Panlongmu malam itu. Aku hanya membuat analogi. Niu Sishi, yang selalu bullish, membujuk tempat ini. Ketika keduanya berkelahi, mata Ye Chen menjadi sangat dalam, belum lagi mengapa Nan Mingyu bertengkar dengan Chu Huangyan yang besar. Berita tentang pertempuran ini tidak datang sama sekali. Namun, memang benar untuk berpikir bahwa lebih dari 90% personel dari Ren Huang Intelligence Network telah dipindahkan ke Nanchu. Jumlah orang di Beichu sangat terbatas, dan Beichu sangat besar sehingga dapat dimengerti bahwa tidak ada berita yang dapat ditemukan. Nan Mingyu, jangan khawatir tentang itu. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, masih menghindari lari kasar Nan Mingyu, bahkan terluka oleh kesepian dan kebanggaannya, jika itu menyebabkan masalah, itu bukan lelucon. Anak-anak, nak, menantu perempuanmu sangat tangguh. Ye Chen berbisik, dan orang asli di Tai Yi menusuknya dengan jari-jarinya, dan berkata seringai dengan wajah cemberut, aku sudah banyak menderita. Kamu, Bu, tidak apa-apa, lihat itu, ini cemas. Tai Yi Zhenren menepisnya, tapi ketika aku melihatnya terakhir kali, aku merasa sangat pendiam dan seorang gadis kecil. Aku tidak berharap itu akan menjadi temperamen yang buruk. Terakhir kali, Ye Chen mengangkat alisnya, apakah kamu melihatnya? Itu pasti sudah terlihat. Wu Sanpao menggelengkan kepalanya. Terakhir kali aku melihatmu di Yinsan, tetapi tampaknya dengan rambut putih. Kamu seharusnya melihatnya, tidak, aku mengejar itu. Saya tidak melihatnya sampai benda kecil itu kembali. Anak Anda seharusnya sudah terpeleset saat itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen terdiam, dan kepalan di lengan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi klik. Itu benar-benar salah dan salah. Saya melewatkannya di keluarga Hao Tian, saya melewatkannya di gempa utara Changyuan, dan saya melewatkannya di Yinsan. Lokasinya benar, karakternya benar, dan waktunya tepat. Semoga beruntung. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak tahu kapan dia memandang Wu Sanpao dan Niu Sisan. 2. Jika tidak ada yang salah, pergi hari ini. Kita akan membuka koneksi dengan Laut Panlong dan Pulau Heilong sesegera mungkin untuk membangun susunan batal transit. Itu wajar. Mereka berdua membentangkan pinggang malas dan berdiri. Aku merasa seperti memegang paha dan bertarung. Kita punya pembunuh, kita punya penyembuhan. Kita punya danseng. Aku senang melihatmu berpura-pura dipaksa. Ye Chen melihat barang dengan ekspresi muram. Lalu, aku juga pergi, dan kembali untuk mendiskusikannya. Manshan juga menggelengkan kepalanya dan membawa kapak besar di bahunya. Nak, kamu, Yan Huang, berutang kepada 2 kaisar Cuku, jangan lupakan itu.
Ketika Tai hidup, dia masih tidak lupa mengeluarkan hidungnya. Mungkin aku akan meminta kasih sayang kepadamu ketika aku bisa. 2. Ye Chen mengangkat alis, tidak bisa. Tidakkah kamu hanya menggunakan arai teleportasi untuk satu jenis bantuan, apalagi? Omong kosong, Tai Zhenren berkata dengan marah. Tahukah kamu bahwa selama pertempuran Yan Huang dan Tian Huang, mengapa Dewa Pembunuh Cao tidak keluar untuk membuat masalah? Itu adalah keluarga kerajaan Dacu yang membantumu diam-diam menahan diri. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen menyentuh dagunya. Jika Tai benar-benar mengatakannya, dia benar-benar tidak tahu ada hal seperti itu secara diam-diam. Ingat, hubungan manusia. 2. Jangan lupa. Ketika Ye Chen mengerang, orang asli Tai berbicara lagi, dan berkata bahwa dia tidak akan lupa menuliskannya di sebuah buku kecil. Tulis saja, dan tanpa malu-malu, Ye Chen mengutuk. Kemanusiaan, ini adalah kemanusiaan, tetapi kamu harus mengingatnya dengan jelas. Kalau begitu kamu harus mengatakan itu, kita harus melakukan pekerjaan akuntansi yang baik. Ye Chen segera berhenti. Di masa lalu, Kaisar Chu menekan dinasti Dewa Pembunuh dan meninggalkan kekacauan, tetapi leluhur kami Yan Huang, Yan Emperor, membantu kamu membersihkan. Kepada siapa ini seharusnya diperhitungkan. Sudah lebih dari 10.000 tahun, kamu membalikkan rekening lama. Tai orang yang asli cemberut bibirnya. Itu ibu mertuamu yang selalu memegang pamflet di depan Lao Su, aku tidak bisa menghitungnya. Ye Chen terlihat tidak setuju, dan berkata dia tidak membangun satu jari pun, seperti halnya manusia, lebih tidak lagi. Kalau begitu, kau bilang begitu, baik keluarga kerajaan Dacumu dan Yan Huangmu berutang pada kami hubungan. Manshan di samping menggelengkan kepalanya. Ada hubungannya denganmu. Ye Chen dan Tai orang-orang nyata melihat ke atas dan ke bawah gunung. Karena semua akun lama telah dibalik, paman-paman juga telah dibalik. Manshan duduk lagi, mengatakan bahwa kepala berkata, ketika Raja memerintah, tidak ada kekurangan dinasti pembunuh Kaisar Chu dan kerajaan sihir Kaisar Yan. Semuanya berantakan yang tuanmu Raja telah membersihkan untukmu. Ini juga dianggap sebagai jenis manusia. Aku harus ingat bahwa satu persatu, kita harus membayar kembali. Jangan katakan itu, ada pamflet di luar sana, yang jelas tertulis di atasnya. Melihat adegan ini, pria sejati Tai menggaruk jenggotnya panjang, Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti, keduanya masih melihat ke atas dan ke bawah potongan besar ini, barang-barang terlihat jujur, tetapi pada kenyataannya, mereka bukan burung yang baik. Jika Chen Huang masih dalam posisi, aku tidak tahu berapa banyak perasaan pribadi yang ingin aku kumpulkan. Selain itu, melihat Sang Wo membawa buklet, Wu Sanpao dan Niu Sishi mendengus. Itu dia. Jika menurut Ye Chen, Tai Zhenren, dan Manshan, ketika Chen Emperor berada di kantor, kekuatan jahat yang telah ditekan oleh Kaisar ke-8 dari Great Chu semuanya telah ditangani, itu akan menjadi penindasan kuat Chen Huang. Jika ini dihitung, keturunan dari mantan 8 Kaisar Dacu harus berutang budi kepada Kaisar. Jika ini masalahnya, 8 nyawa ibunya tidak akan jelas. Saya tidak tahu apakah 9 Kaisar cucu masih hidup, dan melihat pelacur-pelacur ini memegang buklet dan membalik akun lama untuk menghitung perasaan mereka, apakah mereka akan menamparnya sampai mati. Chapter 748. Keluar dari sini. Dengan kutukan Ye Chen, Manshan dan Tai orang-orang nyata diusir dari Aula Heng Yuezong. Dia pikir dia bisa berbicara cukup omong kosong, tapi aku tidak berharap Manshan dan Tai lebih mampu darinya, dari era Chu Huang ibunya ke era Xuan Huang, dan dari Xuan Huang ke era Chen Huang. Jangan biarkan Lao Su melihatmu lagi, dan melihatmu memukulmu sekali. Ye Chen mengutuk dan tersenyum. Senang membiasakan diri, Wu Sanpao dan Niu Sishi melangkah maju, menepuk pundak Ye Chen dengan satu tangan, dan mengangkat telinganya dengan satu tangan. Terakhir kali, di Changyuan kuno, aku juga membantumu. Kemanusiaan. Baik, Ye Chen mengeluarkan sepatah kata, dan kemudian tangan besar itu diam di tempat, dan kedua barang itu terbang keluar dari Heng Yuezong di detik berikutnya. Menyaksikan Wu Sanpao yang diusir dari Heng Yuezong, Hong Chen Sui masuk dan menghela nafas. Kamu tampaknya sibuk. Apakah kamu ingin aku menikahimu dengan baik? Ye Chen melirik debu merah dan salju dengan ketidaksetujuan. Aku akan menikah dan menggunakanmu untuk mengenalkanku. Hong Chen Sui melirik Ye Chen dengan marah. Itu benar, kebanyakan orang benar-benar tidak berani menikahimu. Ye Chen menyeringai dan cemberut. Setidaknya aku harus menemukan seseorang yang sekuat Song dari pendahulunya, kalau tidak aku tidak bisa menahanmu. Kamu sepertinya lebih santai daripada aku. Adapun kata-kata Ye Chen, Hong Chen Sui tidak marah, dia hanya memegang cermin kecil di satu tangan dan merawat rambutnya di satu tangan. Nada itu tidak biasa santai. Jangan bicara omong kosong, bicara tentang bisnis. Ye Chen langsung duduk sebentar, apakah ada berita dari King Yun Zong, dan apakah penatua bernama Yun Xing punya gerakan? Tidak, ini hidup, Hong Chen Sui menjawab dengan santai. Tidak ada, Ye Chen menggelengkan kepalanya. 9 leluhur King Yun dirawat oleh kami, dan mereka dikacaukan oleh Yun King, yang ada di langit.
Nima ini lebih rapi daripada prajuritku. Krik, kamu tidak harus datang ke sini, Hong Chen Sui berbisik. Bahkan jika leluhur King Yun dihancurkan, kekuatan King Yun Zong masih belum bisa diremehkan. Aku tidak bisa mengatakan itu adalah kamu. Memahami. Ye Chen menggosok alisnya, aku akan menunggu sampai besok paling lama. Jika dia masih tidak meninggalkan sekte atau mundur, aku pasti akan mengambil tindakan. Hal-hal ini tidak dapat diseret olehnya sendirian. Biarkan Tao pergi jika kamu ingin pergi. Jangan mengambil risiko sendiri. Sekarang kamu berbeda. Kamu adalah panglima tertinggi ketiga angkatan bersenjata. Semuanya naik. Ini tidak bertanggung jawab untuk para jenderal. Aku punya akal sehat dalam masalah ini dan memberitahuku jika ada berita tentang tuanku. Aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. Hong Chen Sui menutup cermin kecil dan berkata, Bei Chu datang dengan informasi bahwa tuanmu telah muncul di Laut Panlong beberapa hari yang lalu, tetapi segera menghilang. Itu baik untuk memiliki berita, hanya untuk memiliki berita. Suasana hati Ye Chen lebih bersemangat dari yang dia bayangkan, tetapi dia bersemangat, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan menatap Hong Chen Sui, apa yang dia pergi ke Laut Panlong. Siapa yang tahu itu? Hong Chen Sui mengangkat bahu. Tapi ada berita yang harus kamu minati. Berita apa? Ye Chen memandang Hong Chen Sui dengan rasa ingin tahu. Da Chu Huangyan dan Nan Ming Yusu juga muncul di Laut Panlong, dan aku dengar mereka bertengkar. Hong Chen Sui berkata, tidak lupa melirik Ye Chen, berita ini tidak cukup segar. Segar-segar, tetapi hanya setengah jam yang lalu, aku sudah mengetahuinya. Ye Chen tersenyum santai, Niu Sishi memberitahuku, aku harus mengatakan, aku terkejut. Kalau begitu, tahukah Anda bahwa hari mereka bertempur adalah hari yang sama dengan tuanmu muncul di Laut Panlong? Hong Chen Sui memandang Ye Chen dengan penuh minat. Pada hari yang sama, Ye Chen sedikit mengernyit. Ternak-ternak ini tidak disebutkan kepadanya. Nan Mingyu dan Da Chu Huangyan muncul di Laut Panlong pada saat yang sama, yang membuatnya sangat aneh. Memang benar bahwa Chu Suaner, yang ia kirim untuk mencari, juga muncul di Laut Panlong pada hari itu. Selain itu, ada berita lain. Hong Chen Sui melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir, pembangkit tenaga listrik wanita muncul di Bei Chu, lebih tepatnya seorang pembunuh wanita. Seseorang akan mati di tempat dia muncul. Terlebih lagi, dia juga muncul di perairan Panlong, yang merupakan hari kedua pertempuran antara Chu Huangyan dan Nan Ming Yusu. Ini Panlong lagi. Mata Ye Chen menyipit sejenak, bagaimana aku bisa lari ke sana? Memikirkan ini, Ye Chen memandang Hong Chen Sui lagi, kamu mengatakan seorang wanita yang kuat. Seberapa kuat? Tak terhitung. Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Informasi dari Ren Huang telah menewaskan tak kurang dari 10 alam langit di tangannya, apalagi yang kuat di alam kosong. Istana yang haus darah pernah mengirim orang. Lihatlah, tetapi tidak ada yang kembali, dan ada juga leluhur yang kuat. Apakah ada asal? Tidak ada yang tahu sejarahnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Hong Chen Sui berkata, saya hanya tahu bahwa dia mengenakan kostum peri berwarna-warni, pipinya ditutupi kerudung, dan dia memegang pedang sihir berwarna-warni di tangannya. Berbicara tentang Excalibur itu benar-benar menakutkan. Excalibur keluar, dan seseorang akan mati. Apakah itu para dewa pembunuh, atau mereka yang berasal dari ras hantu dan ras darah? Ye Chen mengerang, menyentuh dagunya. Saya tidak tahu. Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut lagi, saya akan terus mengirim orang untuk memeriksa, tetapi kecepatannya mungkin tidak naik, karena lebih dari 90% orang di tim intelijen telah dipindahkan ke Nanchu dengan staf terbatas. Apakah semua basis jaringan intelijen Sekte Zeng yang ditemukan? Tanya Ye Chen. Lebih dari 80% telah ditemukan. Butuh beberapa waktu untuk sepenuhnya memahami pangkalan jaringan intelijen mereka. Hong Chen Sui berbisik, kata-katanya sangat indah, waktunya terlalu singkat, tetapi saya akan melakukannya sesegera mungkin. Ambil sedikit kerja keras untuk mengetahuinya sesegera mungkin. Jari-jari Ye Chen membentur desktop dengan sangat berirama. Sekte Zeng Yang, pertama-tama membubarkan jaringan intelijen mereka, sehingga beberapa personel intelijen Ren Huang dapat dipindahkan ke Bei Chu satu demi satu. Petik 2. Mengerti. Hong Chen Sui segera bangkit, berbalik dan menghilang di aula Heng Yue Song. Setelah dia pergi, Ye Chen menutup matanya sedikit dan menghubungi avatar Xing Chen di Bei Chu. Apakah ada berita dari tuanku? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa tepat setelah koneksi dibuat. Tidak, suara Xing Chen berlalu dengan cepat, aku tidak tahu, aku terkejut pada pandangan pertama. Chu Utara ini benar-benar tidak biasa, bos, wilayah yang sangat luas, mencari seseorang, sangat sulit. Pergi ke Panlong Waters dulu untuk melihat apakah ada kelainan di sana. Ye Chen berkata perlahan, jika perlu, Anda dapat menggunakan beberapa kekuatan dari 6 mata abadi saya di arah sebaliknya, ingat, jangan mengatur ulang Lao Sumateri. Baik untuk mengatakan, kata Xing Chen dengan 2 baris gigi putih. Itu dia, yah, aku menamakan diriku Ye Xing Chen, jangan keberatan. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menggunakannya, itu tandanya, Xing Chen menyeringai.
Ngomong-ngomong, jika kamu senang, aku tidak punya pendapat untuk menyebutmu bodoh, Ye Chen berkata, dan membuka matanya, tetapi kata-katanya mengejang sudut jalan Xing Chen di Beichu. Mengakhiri percakapan dengan tubuh Tao, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari aula utama Heng Yue Song. Heng Yue hari ini telah muncul dari kabut masa lalu, para murid dan penatua yang telah dipindahkan dari mantra naga kuno Taiksu pada dasarnya adalah para master yang putus asa dan berusaha untuk memulihkan kultivasi mereka sebelumnya. Segalanya berjalan dengan tertib. Heng Yue Song berada dalam kondisi makmur, dan Ye Chen sangat lega melihatnya. Mengajar, sepanjang jalan, siapapun yang melihatnya, apakah itu penatua atau murid, akan memperlakukannya dengan hormat. Berlatihlah dengan baik. Sebagai ajaran Chen Heng Yue, Ye Chen juga mendorong mereka, orang-orang ini adalah andalan masa depan Heng Yue. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen mengangkat kakinya dan terus berjalan menuju Yun Feng, tetapi dia melihat sosok yang dikenalnya dibelokkan. Itu adalah murid perempuan. Dia mengenakan gaun putih dan terlahir cantik. Dia hanya puncak dari matahari yang sebenarnya, jauh lebih tinggi dari murid biasa, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie Yun. Orang ini, hati-hati, bukankah Su Xinyu, seorang murid dari mantan leluhur Heng Yue Yang Feng? Chapter 749. Aku sudah melihat San Jiao. Melihat Ye Chen, Su Xinyu buru-buru memberi hormat, terlihat panik, menggigit giginya, dan terlihat pucat. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menatap Su Xinyu dengan tenang. Membunuh pikiran terlalu berat, Anda tidak akan berhasil. Entah bagaimana, setiap kali saya melihat Su Xinyu, Ye Chen selalu ingat suara seperti itu. Untuk saudara perempuannya, dia tidak bisa berbicara tentang kebencian, tetapi dia tidak sabar untuk melihatnya. Itu masih di luar, mereka bertengkar lebih dari sekali. Apa yang membuatnya ingat yang terbaik adalah ketika dia berlari ke Yun Feng untuk menggantungnya. Ekspresi sombong membuatnya merasa mual. Ketika Heng Yuezong membersihkan Zhao Zijing dari mereka, dia juga mencoba membunuh Su Xinyu. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Meskipun Su Xinyu dekat dengan Qi Yang dan Qi Hao, mereka tidak melakukan setidaknya apapun, dan mereka tidak memiliki darah murid Elder Heng Yue di tangan mereka. Inilah sebabnya, baru saat itulah Su Xinyu melarikan diri. Tentu saja, hari ini, dia sudah berdiri di ketinggian ini, terlalu malas untuk peduli padanya. Di sini, Ye Chen menyaksikan dengan tenang, tangan batu giok Su Xinyu memutar pakaiannya, penampilannya bahkan lebih pucat. Meskipun dia berdiri, dia memiliki perasaan berlutut di tanah. Prestasi Ye Chen saat ini membuatnya bahkan melihat ke bawah. Jika pemuda di depannya ingin membunuhnya, dia akan cukup untuk sesaat. Tiba-tiba, ejekan muncul di wajahnya. Sekali waktu, betapa bangganya dia, seorang murid magang tidak melihat apapun di matanya. Tentu saja, itu adalah murid yang selalu dipandangnya rendah, pemuda yang dianggapnya membunuh jalan ajaib, terus-menerus mematahkan garis besarnya yang mengejutkan, membuatnya merasa konyol sekali dan lagi. Pada saat ini, dia mengerti, dan betapa keterlaluan dia salah. Dia dulu berpikir lebih dari sekali, jika itu tidak begitu sombong maka, jika tidak terbalik hitam dan putih, jika sudah diakui sebelumnya, itu tidak akan begitu menyedihkan sekarang. Tapi tidak ada obat penyesalan untuk dikonsumsi di dunia ini, dan tindakannya yang tidak bijaksana di masa lalu ditakdirkan untuk membiarkannya memakan konsekuensinya. Bagaimanapun, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju Yun Feng. Mengapa kamu tidak membunuhku? Di belakangnya, Su Xinyu berbalik dengan tiba-tiba, bertanya-tanya dari mana datangnya keberanian menanyakan pertanyaan ini. Begitu banyak murid dan begitu banyak penatua yang dibunuh oleh Ye Chen, tetapi dia tidak membunuhnya. Tapi semakin dia melakukannya, semakin dia merasa takut. Apakah itu perlu? Kata-kata Ye Chen lembut, tidak ada sukacita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, langkahnya tetap seperti biasa, dan tidak ada stagnasi karena masalah Su Xinyu. Di belakangnya, air mata mengalir ke mata indah Su Xinyu, dan tubuh Jiao menggigil. Ya, apakah itu perlu? Sekarang, ajaran tuannya, Yan Huang dan Heng Yue, tidak berminat untuk peduli dengan masa lalu bersamamu, atau dapat dikatakan bahwa dia terlalu malas untuk peduli dengan murid yang tidak bisa ditolong. Itu semua retribusi. Su Xinyu semakin tertawa dan menertawakan dirinya sendiri. Perasaan diabaikan membuatnya merasa kesepian yang belum pernah ada sebelumnya, dan membuatnya merasa semakin rendah hati. Ini semua adalah pembalasan. Di sini, Ye Chen telah naik ke puncak Yunfei. Di matanya, dia melihat sekelompok harta hidup berkumpul di sana, Xie Yun, Xiong Er, Si Tunan, dan Huo Teng. Pada saat ini, mereka berada di sekitar Xian, oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah bayi kecil yang duduk di bahu Xian. Bocah itu tampaknya kecil, masih seukuran kepalan tangan orang dewasa. Melewati celana kecil, gemuk dan gemuk, betapa Nima itu lucu. Semua orang dari keluarga Ling, kamu telah tumbuh seperti ini.
Ketika Ye Chen datang, Xiong Er menusuk perut Xiao Linghua dengan jari-jarinya yang gemuk. Dia merasakan daging, tidak terlalu banyak. Baiklah, pria gendut itu, dasar bodoh, putar untuk Lao Su, aku tidak ingin menjagamu. Linghua kecil mengepalkan tinjunya dan sangat marah sehingga dia bahkan terlihat marah. Oh, emosiku tidak sekecil itu. Xie Yun tidak bisa membantu tetapi mengulurkan telapak tangannya, memegang salah satu kaki Xiao Linghua untuk menamparnya, membuatnya terlihat seperti katak. Kakekmu, lupakan saja untuk Lao Su, kalau tidak, kau terlihat bagus. Berani menakut-nakuti jangkrik, si Tunan segera mengeluarkan sebatang bambu. Ambillah benda kecil ini sebagai tali, dan rasanya enak. Wow, di tempat, Xiao Linghua menangis wow, dan dia menangis di tempat. Aku berkata, bukankah mereka semua diam? Ye Chen melangkah dan melirik mereka. Apakah itu tidak menunggumu? Aku dengar kamu memiliki 9 leluhur tua Qing Yun yang sudah usang. Apakah ada rahasia, dan menghadiahkan beberapa dari mereka? Xie Yun segera menurunkan Xiao Linghua, menggosok tangannya dan tersenyum. Melihat Ye Chen, mata ungu dan biru itu, betapa lucu dan lucu. Aku suka gaya gantungmu, Ye Chen berkata, mengibaskan ratusan misteri misterius. Baiklah, ambil sendiri. Kalian dipersilakan, kata Ye Chen, barang-barang ini telah disapu, dan kemudian masing-masing memilih beberapa yang favorit, dan tidak lupa untuk menyerahkan beberapa sebelum pergi. Yah, milikmu, dipilih dengan cermat. Ye Chen menyerahkan 2 tas penyimpanan masing-masing kepada Hua dan Xian. Terima kasih, kakak laki-laki. Hua menunjukkan senyum tebal. Meskipun darahnya berubah, dia masih anak yang sederhana. Dia juga mencintai Ye Chen karena rahasianya, dan dia menyukai misteri tongkat, dan Ye Chen pada dasarnya memberinya misteri seperti itu. Di sini, Xian juga senang dan tersenyum, seperti peri, terima kasih, Tuan. Bukankah itu milikku? Di satu sisi, Xiao Linghua menatap si Xian, dan menatap Hu lagi, dan akhirnya menatap Ye Chen. Apa yang kamu inginkan? Ye Chen menatap Xiao Linghua dengan penuh minat. Aku hanya ingin memberimu sedikit darah. Ayo, aku akan mengirimmu ke surga untuk bersenang-senang. Ye Chen mengambil Xiao Linghua tanpa ragu, lalu mengambil benda kecil ini sebagai bola, menendangnya dari pintu bagian dalam ke pintu luar. Ada baiknya dikatakan masalahnya, lengkungan yang ditarik oleh gadget di udara benar-benar menyenangkan mata. Setelah mengirim bayi Lingling, Ye Chen menoleh ke Xian, yang sedang memandang Xuanzu. Xian, bertanya sesuatu padamu, itu semua dari keluarga Ling, sehingga benda kecil itu sangat kecil. Tuan, klan roh juga membagi menjadi beberapa jenis darah. Xian mengangkat wajah kecilnya, dan kemudian menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang mereka dalam warisanku, tetapi dikatakan bahwa mereka tumbuh sangat lambat. Tapi begitu tumbuh, itu sangat kuat. Ini baru. Ye Chen tidak bisa menahan menyentuh dagunya. Tapi dagingnya sangat imut. Mata besar Xian membungkuk menjadi bentuk bulan sabit. Lucu sekali, kata Ye Chen, dan dia terbatuk-batuk. Itu, misteri diteruskan kepadamu, dan Maliu akan pergi berlatih. Bayi harimau itu masih baik hati dan tidak bisa mendengar arti dari kata-kata Ye Chen. Dia langsung pergi ke hutan bambu kecil memegang tas penyimpanan. Xian, yang pertama-tama tersenyum, dan kemudian mengungkapkan 2 gigi harimau kecil. Tuan, saya mengerti. Kamu, apa yang kamu mengerti? Apakah kamu ingin memilih pakaian Tuan Guanglinger dan tidur dengannya, kan? Aku mengandalkan siapa yang memberitahumu ini. Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit aneh, dan dia harus mengatakan, itu yang dia pikirkan. Tidak ada yang memberitahuku, aku melihatnya sendiri. Xian menyeringai lagi, ketika dia tersenyum dan menunjuk ke selangkangan Ye Chen. Kamu punya tongkat, dan kamu memasukkannya ke dalam leluhur setiap kali kamu tidur di dalam gua, aku bisa melihat dengan jelas. Ketika aku tumbuh dewasa, aku juga membuka pakaian dan tidur dengan tuannya, dan ada gua di bawahku. Di sini, setelah mendengar kata-kata Yan Yan, Ye Chen tanpa sadar menutupi dahinya dengan tangannya. Dengan murid yang pandai, Zenima senang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.